Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya untuk kali ini Matematika Peminatan kelas 10. Pada waktu pertemuan kemarin, sebelumnya pekan kemarin, kita sudah membahas apa itu vektor. Nah, kalau sudah paham vektor sekarang, ingat kemarin saya sudah mengatakan kalau tidak salah, yang namanya vektor itu bisa ditinjau dari segi gambar atau geometrisnya atau dari segi aljabarnya, angka-angkanya. Nah, sekarang kita mengenal secara geometrisnya dulu. Nah, karena sudah tahu apa itu vektor, sekarang operasi vektor. Apa itu operasi vektor? Itu yang dimaksud operasi vektor secara geometris. Nanti kalau aljabar lebih mudah. Secara geometris, operasi itu berarti ada jumlah, ada kurang, ada kali gitu ya. Nah, sekarang yang pertama dulu penjumlahan. Nah, sebagai gambaran karena secara geometris itu berarti secara gambar. Berarti secara gambar dulu. Ilustrasinya seperti ini, ada vektor A, kemudian ada vektor B. Ini kalau vektor A dan B ini kita jumlahkan. Vektor A dan B ini kita jumlahkan. Ini hasilnya vektornya jadi apa gitu kan. Nah, ini kalau kita jumlahkan hasilnya jadi apa? Nah, vektor AB itu yang mana? Nah, kalau secara grafis sekali lagi, vektor A tambah vektor B. Vektor A ini dapat saya geser ke sini. Nah, gini. Berarti vektor A ini, vektor B-nya itu ini. Nah, berarti vektor A tambah B jadi vektor dari sini sampai sini. Ya, inilah vektor A tambah B. Oke, ini secara geometri saja seperti ini biar paham, nanti kalau ada secara ruas garis lebih jelas lagi. Nah, inilah vektor AB. Atau dengan cara lain, nah, misal sebenarnya ada vektor A, kemudian ini ada vektor B. Lewat sini tadi kan, kalau ini kan di sini B-nya, tapi saya taruh di sini B-nya. Nah, bagaimana untuk menjawabnya? Ingat, vektor itu kemarin kan ada istilah vektor yang sama dengan catatan arahnya sama, panjangnya sama. Itu kan namanya vektornya kan sama. Nah, di sini dapat saya ambil misalnya vektor apa ini? A atau B kita. Nah, ini berarti vektor B. Saya anggap vektor B, ini vektor B saya geser ke sini. Dari sini sampai sini. Ini vektor A. Kemudian vektor B saya geser ke sana. Nah, kan sama saja. Nah, berarti ini kita anggap vektor A, ini kita anggap vektor B. Maka hasilnya adalah dari sini sampai sini. Itulah vektor A, B. Begitu ini vektor AB. Caranya seperti ini. Nah, itu secara geometris saja gambarannya. Nah, sekarang lebih jelas seperti apa. Nah, misalnya ini ada dalam keras berpeta, ini namanya trapesium gitu ini ya. Ini namanya trapesium. Trapesium ABCD. Dengan perwakilan vektor AB ini V, vektor AD, ingat AD arahnya A sampai dengan pangkalnya A ujungnya D, itu vektornya W. Nah, terus kalau diminta vektor A tambah vektor B, V tambah W itu yang mana? Vektor V kan A, B. Kemudian vektor W kan ini seharusnya A, B ini. Maka seperti tadi, kalau si W ini sebenarnya kan dapat sama artinya BC. Berarti vektor AD itu sama artinya vektor BC karena arahnya sama, panjangnya sama gitu kan. Begitu, maka vektor V ditambah W itu dari vektor sini sampai sini gitu. Maka inilah vektor V ini W, kalau dijumlahkan hasilnya ini. Oke, ini vektor V tambah W. Kalau saya tulis jadinya secara ruas garis, ingat vektor V tambah W artinya W tambah V tadi. Vektor V plus W ini sendiri sama dengan AC gitu kan.
sama dengan AC. Vektor V itu AB. Vektor V itu BC, begitu. Maka perhatikan, ternyata AC itu sama dengan AB ditambah BC. Nah, berarti gitu. Nah, untuk bagi pembanding, misalnya ini W tambah V, saya balik gambarnya jadi ya ini W itu siapa? W ditambah V. Ingat V ini sama artinya DC. Nah, berarti ini V maaf. Maka ini W ini yang V. Maka hasilnya adalah AC gitu kan. Berawal dari A, B, C. Nah, berarti berawal di sini berakhir di sini. Nah, maka vektornya adalah AC. Nah, ini kalau saya tulis secara ruas garis, nah maka hasilnya tetap sama W tambah V kan dari sini sampai sini. Gambar ini dari sini sampai sini berarti kan AC. Sama AC sama dengan AD ditambah DC. Nah, sekarang yang kita perhatikan adalah, ingat, kalau ada vektor AC itu artinya apa toh? Vektor A-nya awal, pangkalnya, C-nya ujungnya. Berarti AC itu dapat ditulis berawal dari A, terserah, oh ini AB ditambah BC, kan bergabung, berarti berawal dari A berakhir di C, AB tambah BC, begitu. Ini juga sama kan AC, berarti bisa AD ditambah DC. Oh, kan tidak harus sama, oh, berarti AC itu artinya A berawal dari, mulai dari A berakhir C dengan syarat nyambung-nyambung, begitu. Berarti lebih jelasnya misal begini, ada vektor DB, ingat DB, maka DB itu sama artinya DA ditambah AB, berawal D berakhir B, DB. Terus DB ini sama juga dapat saya hitung, DC ditambah CB, oh berawal D berakhir B, berarti DB, begitu. Berarti vektor intinya awalnya dari mana, akhirnya di mana. Itulah yang dimaksud vektor penjumlahan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang untuk contohnya, misalnya ini ada segi 1, 2, 3, 4, 5, segi 5 ini berarti. Segi 5 A, B, C, D, E. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, vektor AB ditambah BC itu hasilnya apa? Dalam ini dimaksud minta vektor tunggalnya apa, bahasanya gitu. AB ditambah BC, ingat seperti tadi, bermula dari A, B, terus B, C, berarti awalnya A berakhir C gitu kan. Ini kan sama tadi, AB tambah BC. Ingat, kalau saya tulis luas garisnya, AB ditambah BC berarti berawal A berakhir C, maka vektor AB ditambah BC itu AC. Begitu saja maksudnya, sederhana, AC. Oke, lebih jelas lagi, misalnya ada pertanyaan ini, vektor AB ditambah BC ditambah CD. Nah, kalau kita tunjukkan saja gambarnya, AB ditambah BC ditambah CD, oh berarti berawal A berakhir D, maka vektornya sama dengan AD. Gitu saja, saya yakin ini sederhana, bisa dipahami. Kemudian lagi misalnya C. Nah, ini saya agak panjang. Nah, walaupun panjang ini, ingat A, B, B, C, C, D, D, E, jalankan saja. A, B ditambah B, C ditambah C, D ditambah D, E. Nah, berawal A berakhir E, berarti sama dengan AE, gitu saja. Oh, tinggal AE ini, tinggal AE. Oke, gitu. Satu lagi misalnya, saya perpanjang lagi. Nah, misal sekarang AB tambah BC tambah CD tambah DE tambah EA. Kita lihat gambar ini saja. AB tambah BC tambah CD tambah DE tambah EA. Oh, ternyata berawal di A berhenti di A, maka vektornya adalah AA kan gitu. Vektornya adalah AA, berawal di A berakhir di A, ya AA namanya. Lah, vektor AA ini namanya vektor 0 karena A dan A hanya di situ saja, berarti disebut vektor
0. Nah, maksudnya vektor 0 itu apa? Panjangnya 0 dan arahnya sembarang, hanya sebuah titik saja, begitu. Oke, ini mudah-mudahan bisa dipahami untuk contoh ini. Untuk contoh yang kedua misalnya, ayo coba ini biar ada tahu perbedaannya. Contoh yang kedua, soalnya nyatakan penjumlahan berikut ke dalam bentuk tunggal. Misalnya A, seperti ini. AB ditambah BC tambah CD tambah DF tambah FH. Seperti tadi, AB tambah BC ini kan sama tadi ini. AB tambah BC berarti seharusnya ini AC gitu kan. Lanjut lagi C D berarti seharusnya ini kan AD. Tambah lagi DF berarti seharusnya ini AF. Tambah lagi FH berarti AH. Oh, berarti berawal A berakhir di H. Maka vektor tunggal yang panjang ini kalau kita tulis vektornya adalah hanya AH. Begitu. Oke, terus lanjut. Nah, ini untuk pengenalan nanti setelah ini ada pengurangan. Nah, ini PQ ditambah min PQ. PQ ditambah min PQ. PQ ditambah min PQ. Ingat vektor kemarin dikatakan berlawanan kalau panjangnya sama tetapi arahnya berlawanan gitu kan. Nah, berarti PQ ini penjumlahan ini PQ ini dapat saya ganti dengan mengubah tandanya, arahnya. Maka dapat saya ubah arahnya menjadi ini. Ingat, min PQ itu sama artinya QP. Kalau minnya hilang jadi QP. Nah, setelah ini ingat PQ ditambah QP berarti berawal P berakhir P. Oh, berarti hasilnya adalah PP. PP itu apa? 0. Ingat PQ dikurangi PQ pasti 0 kan? Nah, sama artinya itu ditinjau dari segi ruas garisnya. Oke, yang ketiga misalnya ada pertanyaan seperti ini. Sekarang AB ditambah BC ditambah min CD. Nah, min ini kita pluskan saja. Kalau dipluskan jadinya CD gitu. Maka dapat kita ubah jadi AB ditambah BC ditambah CD. Berarti AB tambah BC tambah CD. Berarti berawal A berakhir D. Kan bersambung terus ini B, B, C, C. Nah, maka hasilnya adalah AD. Nah, begini. Ini vektor kalau penjumlahan. Nah, sekarang bagaimana kalau Nah, ini lebih cepat aja pengurangan intinya. Nah, misal begini. Ini ada ABCD trapesium. Pengurangannya bagaimana kalau ini dianggap V, ini V. Kemudian kalau vektor V min W itu yang mana? V min W. Min W. W, ingat W itu kan min, berarti kalau ini W kan arahnya ke sana. Nek min W berarti arahnya ke sini, berlawanan saja. Berarti min W itu ke sini dengan panjang yang sama gitu kan. Dengan arah yang berbeda. Berarti ini pengurangan itu dapat saya ganti menjadi penjumlahan V ditambah min W. Ingat, ini dan ini kan sama. Min W itu yang mana? Yang ini. Berarti kita menjumlahkan ini sama ini. Bagaimana menjumlahkannya? Ingat, ini min W itu dapat saya ganti menjadi ini. B ke sini kan ini arahnya sama. Nah, gitu. Maka inilah yang dimaksud V min W tambah min W. Berarti inilah hasil vektornya. Min W. Ya, ingat, lah min W ini yang mana? Seperti tadi, vektor itu dikatakan sama kalau arahnya sama, panjang sama, sejajar gitu kan. Berarti ini kalau saya geser ke sana kan jadinya di sini, hasilnya sama ini. Maka ini kalau saya tulis jadinya lo di sini lah. Nah, ini dB gitu kan. Berarti ini sama artinya dB. Nah, ini dB ini kalau ditinjau dari ruas garis, ingat V itu siapa? AB. Min W itu artinya siapa? Nah, min W artinya min AD kan, AD itu W, min D berarti min AD.
Ingat seperti tadi, AD itu sebenarnya dapat kita ganti plus menjadi DA gitu kan. Nah, begitu. Atau di sini berarti saya dapat menunjukkan arah yang lain. Ini artinya DA diganti min jadi DA, minnya dihilangkan, diubah arahnya. Maka AB tambah DA. Nah, AD tambah DA, ingat polanya AD tambah DA ini. Gimana ini? Kan ini penjumlahan bisa dikomutatif dipindahkan. Nah, ini dapat saya pindah, DA saya depankan, ini berarti DA tambah AB, ingat DA tambah AB, berawal D berakhir B, maka di B. Begitu. Ini secara geografis ini ya, secara geometris maaf. Secara geometrisnya seperti ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjut. Apa? Contoh misalnya seperti apa? Yo, contohnya, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini. Pertanyaannya dari gambar di atas nyatakan selisih-selisih berikut sebagai vektor tunggal. Seperti penjumlahan tadi. Nah, sekarang kalau AE dikurang AD itu apa hasilnya? Kemudian kalau BE min BC hasilnya apa? Oke, seperti tadi, ingat untuk menjawab A bahwa AE min AD ini dapat saya ganti AE ditambah di A gitu kan. A min AD itu saya ganti plus, tapi ini di A saya kasih min jadi di A gitu kan. Nah, di A. Nah, sekarang ini nyambung dah. Oh, belum, harus yang di sini tuh harus yang dalam ini harus sama. Maka ini saya pindah tempat, komutatifkan, berarti ini DA ditambah AE, artinya apa? DA AE itu kan DA bersambung lagi terus AE, berarti berawal D berakhir E, maka hasilnya adalah DE. Oke, begitu hasilnya adalah DE. Nah, ini kalau kita arahnya, misal lihat ini AE min AD. Oh, AE min AD berarti E menjadi DE. Kalau penjumlahan tadi kan berawal awal akhir, kalau ini justru kebalikannya, akhir awal. AE min AD. AE min AD berarti DE. Nah, dibaca dari belakang aja sebenarnya. DE. Yang sama kan A atau ini? DE. Nah, begitu. Nah, berarti AE min AD DE. Nah, sekarang yang B. Dengan cara yang sama, ini saya pluskan, berarti min BC menjadi plus CB. Terus dapat saya komutatifkan, saya balik posisinya, berarti CB min BE berarti CE. Nah, gitu. CE. Nah, kalau dilihat secara gambar, BE dikurangi BC berarti CE gitu kan. CE. BE CE berarti dibaca dari belakang, BE CE berarti CE. Nah, kalau min adalah dari belakang. Begitu. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, ini penjumlahan pengurang. Sekarang perkalian. Nah, kalau perkalian itu vektor dengan vektor nanti ada perkalian, tapi tidak secara geometrisnya ini, tapi ini dengan skalar saja. Gini maksudnya, kalau ada vektor dikalikan 2 jadi apa, kalikan 3 jadi apa, kalikan min 3 jadi apa. Teorinya seperti ini. Kalau dikalikan min berarti arahnya berlawanan. Gitu aja, panjangnya menjadi berapa kalinya. Kalau awalnya 5 dikalikan 2 berarti ya menjadi 10. Tetapi kalau kalinya min 2 jadi min 10, artinya arahnya berlawanan. Gitu aja teori ini, maksudnya seperti itu. Untuk ilustrasinya seperti ini. Nah, ini misalnya ini vektor A. Vektor A ini kalau saya kalikan 2, maka menjadi 2A.
begitu ya. Panjangnya awalnya kan ini 2, ini 2, ini 2. Nah, kan 2 kali akhirnya. Begitu. Kalau saya kalikan ini menjadi hanya bertambah 1 kotak, berarti saya kalikan 1,5 gitu kan ini. Oh, ini artinya adalah vektor 3/2A. Saya kalikan 3/2. Begitu aja maksudnya. Nah, sekarang kalau pengalinya adalah negatif, sama berarti ini vektornya min A. Ini kalau saya kalikan min 2 jadi min 2A gitu kan. Awalnya A nya ini loh ya, maaf, A nya tetap ini loh ya, berawal dari A, saya kalikan min 1 jadi min A, arahnya berlawanan panjangnya. Kemudian ini kalau saya kalikan min 2 jadinya min 2A seperti ini panjangnya, arahnya berlawanan. Sama ini kalau saya kalikan min 3/2 ya hasilnya seperti ini, hanya arahnya berlawanan. Panjang tetap sama karena panjang kan. Oke, begitu. Untuk contoh misalnya seperti apa contohnya? Oke, contoh ini pada jajar ginjang. Jajar ginjangnya misalnya seperti ini. Dengan AB itu diwakili oleh vektor U, AB di vektor U, AB ini vektornya U, BC ini vektornya V. Nah, ini gambarlah hasil vektor berikut secara geometris. Ini berarti secara geometri diminta untuk menggambar. Gambarnya seperti apa ini kalau seperti ini? Penjumlahan U tambah 2V. Oke, jawab A. U nya ini 1, 2, 3, 4. AB berarti kan. Saya gambar sini. Ini adalah vektor U. Kemudian 2V. V nya siapa tadi? V nya adalah BC. Dua kalinya berarti kita gambar 2 kalinya. Awalnya kan hanya 2, ini menjadi 1, 2, 3, 4, jadi 4. Inilah yang dinamakan vektor 2V. Nah, ini secara geografis, secara geometris maka vektor kalau dijumlahkan jadi dari sini sampai sini. Inilah vektor U ditambah 2. Nah, vektor U ditambah 2V. U tambah 2V. Ini maaf, ini 2V ini ya. Ini V bukan U. Maaf, V ini. Nah, itu. Nah, inilah vektor kalau secara gambar seperti ini. Lanjut untuk jawab B, maka ini saya ambilkan soalnya tadi seperti ini. Nah, terus sekarang ini I, U, ini V. Yang diminta adalah 2U. 2U ingat, U nya ini 1, 2, 3, 4, berarti 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inilah 2U. 2U. Kemudian min V. Ingat, kalau ini U nya seperti ini, seharusnya ke sana kan V, tapi kalau 2V berarti ya ke sana. 2, 1, V ini 2V di sini. Nah, begitu. Min V, min V, hanya min V saja. Berarti 2U min V. Nah, maka hasil vektornya adalah ini. Begitu, inilah vektor 2U min V. Oke, seperti ini. Nah, lebih jelasnya nanti silahkan dilihat soal latihannya. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.